Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Udah pada sarapan semua nih atau belum? Sudah, Bu. Pantes semuanya kelihatan semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas di kelas ini? Saya, Bu. Baik, Liza silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak ibu hafal semua? Hafal, Bu. Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, Ibu mau kita tepuk PPK dulu. Ada yang masih ingat tepuk PPK? Masih, Bu. Masih. Oke, kalau Ibu bilang aba-aba tepuk PPK, kita mulai ya. Iya. Baik, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik. Anak-anak ibu masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Tentang energi alternatif. Siapa yang masih ingat apa itu energi alternatif? Saya, Bu. Ya, silahkan Murni. Sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Iya, bagus. Murni masih ingat ya pelajaran minggu kemarin. Baik, sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional itu adalah sumber bahan fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak. Anak-anak ibu masih ingat tidak sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini? Apa contohnya? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Liza silakan. Air, Bu. Terus apa lagi? Angin. Coba nih. Panas Ya, bumi. Ya, lagi? Bahan bakar bio. Iya, betul sekali. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini yaitu ada matahari, panas bumi, bahan bakar bio, lalu apa tadi lagi? Gelombang air laut, ya kan? Angin, air. Nah, itulah dia sumber energi alternatif. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu bisa menemukan gagasan pokok
dan gagasan individu dari suatu teks visual dengan tepat. Oke, anak-anak ibu, sekarang ibu mau tanya. Ada yang sudah tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Saya, Bu. Sudah tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan yang ada di awal pada suatu paragraf yang ada di awal kalimat. Ya, baik. Betul sekali, Liza. Sekarang ibu akan jelaskan kembali. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok itu dia dapat dilihat di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf. Lalu, anak-anak ibu biasanya membaca suatu bacaan atau teks itu gagasan pokoknya biasanya terletak di awal paragraf atau yang bisa disebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf itu biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Lalu, anak-anak ibu, gagasan pokok itu dia tadi kan terletak pada kalimat utama. Jadi selain gagasan itu terletak pada kalimat utama, kita bisa menyimpulkan inti dari paragraf itu apa. Oke, sekarang ibu ada suatu teks bacaan yang akan ibu bacakan untuk anak-anak ibu. Dengarkan dan pahami apa yang ibu bacakan. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Contoh kalimatnya, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun, waktu ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan, di hari libur pun, ia lebih terlihat sering membaca buku di pinggir sungai. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok dari kalimat yang ibu bacakan tadi? Ada, Bu. Yes, Liza silahkan. Gagasan pokoknya Andi adalah anak yang sangat rajin belajar. Ya, bagus, pintar ya Liza. Jadi, pada bacaan atau kalimat yang ibu bacakan tadi, gagasan pokoknya berada di awal kalimat. awal paragraf. ya, betul sekali. Atau bisa disebut dengan kalimat utama. Nah, apa tadi kalimatnya? Yaitu Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Oke, anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan tentang gagasan pokok? Apa ada yang kurang paham? Insya Allah tidak, Bu. Ya, bagus sekali. Murni gimana? Insya Allah tidak, Bu. Nah, anak-anak ibu sudah mengerti kan apa itu gagasan pokok? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu merupakan uraian tambahan informasi atau juga bisa disebut gagasan penjelas yang fungsinya itu menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung itu memperjelas umumnya yang dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalau gagasan pokok tadi kan cuma satu. Tapi kalau gagasan pendukung itu ada beberapa kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas itu disebut kalimat penjelas.
Sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, Ibu ada contoh kalimatnya. Coba dengarkan dan pahami. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan, suara mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Nah, dalam kalimat yang Ibu bacakan ini, ada yang tahu anak-anak Ibu gagasan pokoknya? Ada, Bu. Terletak di awal atau di akhir? Di awal, Bu. Ya, baik. Bagus sekali. Di gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf. Yang kalimatnya yaitu rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, selain kalimat itu merupakan kalimat penjelas atau yang disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya itu, aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Lalu kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya juga sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya ramah-ramah. Oke, anak-anak Ibu sudah paham mengenai gagasan pendukung? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak? Oke, bagus. Berarti anak-anak Ibu sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah teks bacaan. Lalu anak-anak Ibu jawab pertanyaan yang ada di bawah di sini. Nampak kan? Nampak, Bu. Silahkan. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca bacaan tersebut. Pahami, lalu jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke? Baik, Bu. Baik. Anak Ibu sudah selesai mengerjakan latihannya? Sudah, Bu. Oke, mari kita bahas bersama. Pertanyaan nomor 1. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Anak-anak Ibu sudah baca tadi kan teksnya? Sudah menemukan belum apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau berbicara? Saya, Bu. Ya, silakan Murni. Menjaga kelestariannya, Bu. Ya, bagus. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian. Ya. Kelestariannya. Dari mana Murni dapat? Dari paragraf awal, Bu. Iya, bagus sekali. Liza sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Pertanyaan nomor 2. Apa hak kita terhadap lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Liza. Silakan. Hak kita terhadap lingkungan yaitu kita juga memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Dari mana Liza dapat? Di paragraf mana? Di paragraf keempat, Bu. Iya, betul sekali. Selain memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Pertanyaan nomor 3. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Siapa yang bisa? Tunjuk tangannya. Saya, Bu. Oke, silakan Murni. Paragraf 1, mana itu gagasan pokoknya? Kewajiban kita terhadap lingkungan Ya. adalah menjaga kelestariannya. Oh ya, bagus. Gagasan pendukungnya di bawahnya ya kan? Ada yang salah satu
Caranya adalah memanfaatkan energi alternatif. Lalu paragraf kedua, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Liza silahkan. Kalimat utamanya itu energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Yes, oke. Selainnya itu adalah gagasan pendukung. Nah, paragraf 3 yang mana itu gagasan pokoknya? Saya, Bu. Ya, Liza. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Ya, betul sekali. Lalu paragraf 4, mana itu gagasan pokoknya? Saya, Bu. Ya, Murni. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, itu gagasan pendukungnya, penjelasannya. Oh iya, bagus sekali. Gagasan pokoknya yaitu setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Gagasan pendukungnya selain kalimat yang tadi. Oke, sekarang coba kumpul latihannya ke depan. Ya, terima kasih. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu disebut juga dengan kalimat utama. Dia bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Lalu gagasan pendukung itu disebut kalimat penjelas. Oke. Sudah jelas. Sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai pokok pikiran utama. Baik, sebelum kita pulang, Ibu mau kita menyanyikan lagu Si Patu Gelang. Oke? 1, 2, 3. Gelang, sepatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, Ketua silakan pimpin doa pulang. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.